Ya, tidak terasa sebentar lagi menjelang akhir tahun ya, Maggie, hitungan jam mungkin ya. Iya, Ya. hitungan jam. Nah, mungkin juga banyak masyarakat yang menyatakan waktu berjalan cepat, tidak terasa sudah berganti tahun lagi. Nah, betul. Tapi ada pula yang merasa waktu terasa lambat sekali. Nah, apa sebenarnya yang mempengaruhi persepsi orang merasa waktu berjalan cepat atau lambat ini? Berikut laporan khas Redaksi Pagi dalam Persepsi Waktu. Udah pagi aja sih, tanggal berapa? Udah jam berapa ini? Udah tanggal berapa juga? Cepet banget sih tahun baru. Perasaan kemarin baru tahun 2023 deh. Bentar deh, kayak adekmu kemarin baru lulus SMA, sekarang udah kuliah aja ya? Iya, makanya cepet banget, gak kerasa gak sih? Kayaknya dulu masih segini. Sekarang udah SMA, udah SMA, udah kuliah bahkan. Oh no. Anda pernah mengeluhkan hal yang sama? 24 jam sehari serasa tak cukup. 12 bulan dalam setahun juga berasa berlalu dalam sekejap. Untuk waktu, kalau aku ngerasanya sih Mbak, akhir-akhir ini aku merasa itu waktu benar-benar cepet banget ya. Soalnya baru setahun kemarin itu kayak baru ngerasain tahun baru euforia tahun baru, itu udah tahun baru lagi. Jadi 1 tahun itu benar-benar nggak kerasa. Kalau 2023 ke 2024 berasanya cepet banget sih. Jadi kemarin rasanya kayak baru aja ngelakuin tahun baru ya di tengah Covid. Sekarang udah pada bebas nih, bahkan udah pada ngadain konser dan lain sebagainya macamnya, termasuk mantan yang sekarang udah gampang hilang. Berasa cepet banget sih Kak, tapi ya biasa aja juga. Soalnya di sini kebetulan juga aku nggak terlalu merhatiin jam, jadi tahu-tahu berangkat, tahu-tahu pulang gitu. Kerjanya juga enjoy, jadi waktu kerasa cepet aja sih Kak. Dalam kacamata psikologi, terdapat 2 aspek yang mempengaruhi persepsi seseorang terkait cepat atau lambatnya waktu, yakni aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik terkait dengan melambatnya sistem saraf dalam proses sebuah informasi yang salah satunya dipengaruhi oleh faktor usia. Seiring bertambahnya usia pula, sejumlah kegiatan rutin dilakukan dan semakin dihafal di luar kepala sehingga waktu dirasa berjalan lebih cepat. Yang kedua, ada aspek psikologis. Dalam aspek ini, selain kegemaran, suasana lingkungan dan suasana hati juga turut mempengaruhi persepsi waktu. Nah, kalau dibandingkan dengan secara objektif, apakah benar sih 60 menit itu adalah exactly seperti 60 menit atau tidak? Nah, ini juga ada banyak variabel yang mempengaruhi terkait dengan misal kita lagi seneng apa enggak sama aktivitas yang kita lakukan gitu ya. Terhadap aktivitas-aktivitas yang kita senangi memang rasanya kayaknya cepet banget gitu ya, karena kan secara psikologis kita nggak pengen kesenangan itu cepat berlalu gitu. Dalam keseharian, kita pun disarankan untuk terus memiliki kesadaran, memanfaatkan waktu dengan efektif dalam berbagai aktivitas. Hal ini penting agar tak berujung pada bertambahnya stres atas pekerjaan yang menumpuk ataupun tak selesainya target dan harapan. Terkait dengan menikmati waktu gitu ya, jadi memang kita harus betul-betul menikmati. Kenapa? Gitu, kita harus sadar betul bahwa setiap detik dalam hidup kita itu tidak akan pernah kembali, ya. Oleh karena itu, memang kita harus tipsnya dalam menjalani kegiatan kita dengan penuh kesadaran atau mindful, gitu ya. Kalau berikut beberapa tips untuk mengisi waktu keseharian dengan penuh kesadaran. Yang pertama, memiliki tujuan harian dengan perencanaan jadwal. Lalu fokus dalam pengerjaan setiap kegiatan yang telah direncanakan sesuai tujuan. Kedua hal ini juga akan otomatis membuat kita bisa menyelesaikan kegiatan satu persatu meskipun menumpuk, termasuk mengatur waktu istirahat dengan baik. Wida Subianto, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.